Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afinita dengan NIM A111221. Baik, pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu ada teori belajar bahasa, dan yang kedua ada karakteristik bahasa, dan yang ketiga ada isu-isu bahasa. Kalian mau tahu kan apa saja sih karakteristik bahasa, isu-isu bahasa, serta teori belajar bahasa? Yuk, simak video saya. Nah, kalian mau tahu kan apa sih pengertian bahasa itu? Nah, bahasa adalah sebuah sistem yang artinya bahasa dibentuk oleh komponen yang berfungsi secara tepat dan dapat dikaedahkan. Sistem bahasa berupa lambang-lambang bunyi, dan setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna, maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Nah, contoh lambang bahasa yang berbunyi itu nasi, melambangkan sesuatu yang dimakan orang, sesuatu yang biasa dimakan orang sebagai makanan pokok. Nah, teori belajar bahasa itu yang pertama ada teori behavioristik, di mana perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan perubahan yang dialami siswa dalam kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Nah, teori belajar bahasa yang kedua itu ada teori nativisme, merupakan salah satu aliran dalam pendidikan yang berpandangan bahwa setiap anak yang lahir membawa bakat tersendiri dan akan berkembang masing-masing menurut bakat yang dibawanya sejak lahir. Nah, pendidikan dan pembelajaran yang dilakukannya itu tidak memiliki pengaruh dalam perkembangan seorang anak yang memiliki bakat tersebut. Nah, teori belajar bahasa yang ketiga ada teori belajar konstruktivistik, di mana peserta didik akan menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks, pengalaman, dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Contoh pada minat seorang siswi itu ada pada minat bermain sepak bola, menyanyi, serta membaca puisi. Nah, teori belajar bahasa yang keempat ada teori kognitivisme, mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Nah, dapat kita lihat contohnya itu kayak bersosialisasi, melakukan kerja kelompok dan kerjasama, ataupun melakukan kerja bakti di tempat-tempat tertentu. Nah, adapun karakteristik bahasa yang pertama itu ada bahasa bersifat arbitrter, dan yang kedua ada bahasa bersifat produktif, dan yang ketiga bahasa bersifat dinamis, yang keempat bahasa bersifat beragam, dan yang terakhir atau yang kelima adalah bahasa bersifat manusiawi. Pertama ada bahasa bersifat arbitrter, di mana meskipun bersifat arbitrter tetapi juga konvensional. Artinya, setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antar lambang dengan yang dilambangkannya. Dia akan mematuhi, misalnya lambang buku, hanya digunakan untuk menyatakan tumpukan kertas bercetak yang digilid, dan tidak untuk melambangkan konsep yang lain, sebab jika dilakukannya berarti dia telah melanggar konsekuensi itu. Nah, bahasa yang kedua itu ada bahasa bersifat produktif, di mana bahasa bersifat produktif artinya dengan jumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satu satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Misalnya, menurut Kamus Bahasa Indonesia susunan PJS Purwadimanta, di mana bahasa Indonesia hanya mempunyai kurang lebih 23.000 kosakata. Tetapi, 23.000 buah kata tersebut dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. Yang ketiga itu ada bahasa bersifat dinamis, di mana bahasa bersifat dinamis berarti bahwa bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. Nah, perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja, misalnya fonologis, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Nah, pada setiap
digunakan lagi. Yang keempat, bahasa bersifat beragam. Meskipun bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya berbeda dengan yang digunakan di Yogyakarta. Begitu juga bahasa Arab yang digunakan di Mesir berbeda dengan yang digunakan di Arab Saudi. Bahasa yang kelima ada bahasa bersifat manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerak isyarat, dan bersifat produktif dan dinamis. Manusia dalam menguasai bahasa bukanlah secara intuitif atau naluriah, tetapi juga dengan cara belajar. Hewan tidak mampu untuk mempelajari bahasa manusia. Oleh karena itu, dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Kira-kira apa ya isu-isu bahasa itu? Nah, isu-isu bahasa itu yang pertama ada kurangnya penutur bahasa di pelosok-pelosok desa, sehingga bahasa Indonesia yang mereka bawakan itu kurang fasih. Dan yang kedua ada kurangnya penggunaan bahasa EYD. Demikian video yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.